Baik, perkenalkan perkenalkan kami dari kelompok kelas E ingin mempresentasikan hasil tugas satu kami. Di sini kami beranggotakan tiga orang yang terdiri dari yang pertama ada Rahel Junita Pangemanan dengan NIM akhir 110, ada saya sendiri Nazla Indonesia Putri Yaakob dengan NIM akhir 105 dan Greta Pelialu dengan NIM akhir 079. Baik, di sini saya akan langsung masuk ke lab satu installing the CyberOps Workstation Virtual Machine. Pada step satu sini kita akan mendownload dan menginstal VirtualBox. Tapi sebelumnya saya sudah pernah mendownload dan menginstal VirtualBox. Mungkin teman-teman bisa lihat di sini. Untuk selanjutnya kita akan mendownload dan virtual machine image file. Di sini saya juga sudah pernah mendownloadnya. Mungkin teman-teman bisa lihat di sini. Sini sudah saya download ada cyberopsworkstation.of. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Greta Plialo. Terima kasih atas kesempatan. Kita tiba pada part 2, yakni mengimport virtual machine ke VirtualBox Inventory. Jadi pada bagian 2 ini kita mengimport citra mesin virtual ke VirtualBox dan memulai mesin virtual. Untuk step pertama, di sini kita akan mengimpor file virtual machine ke VirtualBox. Langsung saja kita buka file, kemudian kita klik import appliance. Di sini kita akan pilih filenya, yakni CyberOps Workstation. Kita klik saja buka. Kemudian di sini kita klik next. Setelahnya kita klik finish. Kita tunggu proses impornya selesai. Kita akan masuk pada step 2, yakni kita akan memulai virtual machine dan login. Kita langsung saja klik mulai. Kemudian di sini kita klik OK. Baik, kita tiba pada step 2 di mana kita akan memulai virtual machine dan login. Untuk langkah pertama kita akan pilih CyberOps Workstation dan untuk langkah B kita akan klik start. Namun di sini kami kelompok telah menyesuaikan network setting dengan laptop. Jadi kita akan lanjut saja pada langkah selanjutnya. Yakni setelah proses boot selesai, mesin virtual akan meminta nama pengguna dan kata sandi. Di sini gunakan kredensial berikut untuk masuk ke mesin virtual. Untuk username kami akan menggunakan analis, kemudian untuk password kita akan ketik saja CyberOps dan kita akan klik login. Sini kita akan disajikan dengan lingkungan desktop dan kita akan lanjut untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, step ketiga adalah familiarize yourself atau kita akan memperkenalkan dan melihat tampilan virtual machine. Di sini kalau kita lihat ada Kecil-kecil. application,
Di sini ada application, ada file system root, file system home, dan ada web browser. Di sini web browser. Lalu di sini ada pertanyaan, daftarkan aplikasi di menu CyberOps. Kita buka application, kita buka CyberOps. Di sini ada idle, CTE, dan Wireshark. Berikut kita akan melihat IP address di terminal emulator. Kita buka terminal emulator, lalu kita ketik IP address. Sini akan terlihat IP address loopback, tapi yang mau kita lihat adalah IP address ini, yaitu 192.168.1.11. Berikut kita akan melihat kalau VirtualBox ini terkoneksi dengan internet. Kita buka web browser. Secara default kita menggunakan Mozilla Firefox, tapi kita juga bisa membuka google.com untuk menavigasi mesin pencari favorit ya guys. Berikut adalah shutdown the VMs atau virtual machine. Di sini kita keluar dari Firefox, kita bisa keluar dengan press X dari VirtualBox, kita pilih close. Di sini kita bisa save the machine state, send shutdown signal, power off machine. Tapi kita menggunakan save the machine state. Kita juga bisa menggunakan CLI atau command line interface dalam VM, atau kita bisa reboot VM, tapi kita coba close yang biasa, yaitu close virtual machine dengan save machine state. Sekarang kita ke bagian refleksi. Apa keuntungan dan kekurangan menggunakan mesin virtual? Menggunakan mesin virtual memiliki keuntungan, kita bisa menjalankan beberapa sistem operasi di satu komputer tanpa harus menginstal ulang. Ini bisa berguna untuk menguji software, belajar keamanan cyber, atau menjalankan program tanpa risiko merusak sistem utama. Kekurangannya juga seperti performa yang bisa uh, yang perlu banyak penggunaan sumber daya yang bisa membuat komputer utama kita, komputer host, jadi lebih lambat karena virtual machine menggunakan banyak RAM dan penyimpanan. Baik, bagi sini kita akan masuk pada lab cyber security studies. Jadi kita mulai dari backgroundnya dulu. Pemerintah, bisnis, dan pengguna individu semakin menjadi target serangan cyber dan para ahli memperkirakan bahwa serangan ini kemungkinan akan meningkat di masa mendatang. Pendidikan keamanan cyber merupakan prioritas internasional utama karena insiden terkait keamanan cyber yang menjadi perhatian publik meningkat kekhawatiran bahwa serangan dapat mengancam ekonomi global. Pusat Studi Strategis dan Internasional memperkirakan bahwa biaya kejahatan cyber bagi ekonomi global lebih dari 4.000 dolar miliar per tahun, dan di Amerika Serikat saja sebanyak 3.000 perusahaan mengalami peretasan sistem pada tahun 2013. Di lab ini kita akan mempelajari 4 serangan cyber yang menjadi perhatian publik dan bersiap untuk membahas siapa, apa, mengapa, dan bagaimana setiap serangan. Baik, sini kita akan masuk pada task 1, Conduct Search of High Profile Cyber Attacks. Di step 1, kita akan gunakan mesin pencari favorit untuk melakukan pencarian terhadap setiap serangan cyber yang tercantum di bawah ini. Pencarian Anda kemungkinan akan menampilkan berbagai hasil, mulai dari artikel berita hingga artikel teknis. Di sini ada Home Depot Security Breach, ada Target Credit Card Breach, ada The Stuxnet Virus, dan Sony Pictures Entertainment Hack. Lanjut kita akan masuk pada step 2, kita akan baca artikel yang ditemukan dari pencarian Anda pada langkah 1A dan bersiaplah untuk membahas dan berbagai penelitian Anda tentang siapa, apa, kapan, di mana, dan mengapa setiap serangan. Baik, kita akan lanjut pada task 2. Sini kita akan tulis analisis dari serangan cyber. Jadi kita akan pilih salah satu serangan cyber yang paling menonjol dari langkah 1A dan tulis analisis dengan serangan tersebut yang mencakup jawaban atas pertanyaan di bawah ini.
Dari sini kita mengambil Sony Pictures Entertainment. Jadi kita mulai dari pertanyaan pertama, siapa saja korban serangan tersebut? Jadi korban utama dari serangan ini adalah Sony Pictures Entertainment, sebuah perusahaan produksi dan distribusi film di Amerika Serikat. Selain itu, karyawan Sony Pictures juga terdampak karena data pribadi mereka termasuk nomor jaminan sosial dan informasi gaji dicuri disebarluaskan. Kita lanjut pada pertanyaan kedua, teknologi dan alat apa yang digunakan dalam serangan itu? Kelompok peretas yang dikenal sebagai Guardians of Peace atau GOP menggunakan malware destruktif termasuk wiper malware untuk menghapus data dari sistem Sony. Selain itu, mereka juga menggunakan teknik spear phishing untuk mendapatkan akses awal ke jaringan perusahaan dan mengeksploitasi kelemahan sistem keamanan Sony. Lanjut, kita akan lanjut pada pertanyaan selanjutnya. Kapan serangan terjadi dalam jaringan? Jadi serangan ini terjadi pada akhir November 2014. Namun investigasi mengungkapkan bahwa para peretas kemungkinan telah memiliki akses ke jaringan Sony selama beberapa bulan sebelumnya sebelum akhirnya melancarkan serangan besar. Lanjut, sistem apa yang menjadi sasaran? Sistem yang diserang termasuk server internal, database karyawan, dan sistem penyimpanan data milik Sony Pictures. Selain itu, sistem komunikasi internal perusahaan termasuk email juga disusupi oleh para peretas. Selanjutnya, apa motivasi para penyerang dalam kasus ini? Apa yang ingin mereka capai? Jadi motif utama dari serangan ini diyakini sebagai pembalasan terhadap Sony karena merilis film The Interview, sebuah film komedi yang menggambarkan percobaan pembunuhan terhadap pimpinan Korea Utara Kim Jong-un. Pemerintah Amerika Serikat menuduh Korea Utara sebagai dalang di balik serangan ini, meskipun Korea Utara membantah keterlibatan langsung mereka. Dan terakhir, apa hasil serangannya? Data dicuri, tebusan kerusakan sistem, dan lain-lain. Sini serangan ini menyebabkan kebocoran besar data internal Sony termasuk email pribadi eksekutif, perusahaan, informasi karyawan, dan rencana bisnis. Selain itu, beberapa film Sony yang belum dirilis juga bocor di internet. Sony Pictures mengalami kerugian finansial dan reputasi yang signifikan. Akibat serangan ini, dari perusahaan harus meningkatkan langkah-langkah keamanannya setelah kejadian ini. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatan. Di sini kita tiba pada mempelajari detail dari penyerangan pada background atau skenario-nya. Internet of Things atau IoT terdiri dari perangkat yang terhubung secara digital yang menghubungkan setiap aspek kehidupan kita, termasuk rumah, kantor, mobil, dan bahkan tubuh kita ke internet. Dengan semakin cepatnya adopsi IPv6 dan penyebaran jaringan Wi-Fi yang hampir universal, IoT tumbuh dengan kecepatan eksponensial. Pakar industri memperkirakan bahwa pada tahun 2020 jumlah perangkat IoT yang aktif akan mendekati 50 miliar. Perangkat IoT sangat rentan terhadap ancaman keamanan karena keamanan tidak selalu dipertimbangkan dalam desain produk IoT. Selain itu, perangkat IoT sering dijual dengan sistem operasi dan perangkat lunak tertanam yang lama dan belum ditambal. Selanjutnya, kita masuk saja pada step satu, apa kerentanannya. Salah satu contoh kerentanan IoT dalam sektor kesehatan adalah serangkaian kelemahan yang dikenal sebagai Ripple 20, yang terdiri dari 19 kerentanan yang ditemukan oleh peneliti keamanan JS of P. Kerentanan ini memengaruhi jutaan perangkat medis IoT, termasuk pompa infus dan monitor glukosa. Kerentanan ini beresiko tinggi dan dapat memungkinkan penyerang melakukan sejumlah kegiatan berbahaya seperti mencuri data, memengaruhi fungsional perangkat medis, atau menyebabkan kegagalan fungsi perangkat. Untuk step 2, siapa yang mungkin memanfaatkannya? Di sini penyerang cyber termasuk peretas individu atau kelompok kriminal terorganisir mungkin mengeksploitasi kerentanan ini untuk mencuri data sensitif pasien, mengganggu layanan kesehatan, atau bahkan memanipulasi perangkat medis untuk tujuan jahat. Motivasi mereka bisa berupa keuntungan finansial, sabotase, atau bahkan terorisme cyber. Step 3, mengapa kerentanan itu ada? Jadi kerentanan ini ada karena beberapa faktor, termasuk penggunaan perangkat lunak usang atau tidak terpatch,
kurangnya standar keamanan yang konsisten dalam pengembangan perangkat IoT, dan next, dan kurangnya perhatian terhadap keamanan selama fase desain dan implementasi perangkat medis IoT. Selain itu, kompleksitas rantai pasokan perangkat medis dapat menyebabkan integrasi komponen yang rentan tanpa disadari. Step Step 4, apa yang dapat dilakukan untuk membatasi kerentanan? Jadi di sini untuk membatasi kerentanan ini, produsen perangkat medis harus menerapkan praktik pengembangan perangkat lunak yang aman, termasuk pembaruan dan patching rutin. Selain itu, standar keamanan yang ketat harus diterapkan dalam industri perangkat medis IoT. Penyedia layanan kesehatan juga harus melakukan penilaian risiko secara berkala dan memastikan bahwa perangkat medis mereka diperbarui dengan patch keamanan terbaru. Pendidikan dan pelatihan bagi staf medis tentang praktik keamanan cyber juga penting untuk mencegah eksploitasi kerentanan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi, kita masuk ke lab Visualizing the Black Hats. Background atau latar belakang pada tahun 2016 diperkirakan bahwa bisnis mengalami rugi 400 juta dolar setiap tahunnya akibat kejahatan dunia maya. Pemerintah, bisnis, dan pengguna individu semakin menjadi target serangan dunia maya dan insiden keamanan dunia maya semakin umum terjadi. Di lab ini, Anda akan membuat 3 penyerang dunia maya hipotetis, masing-masing dengan organisasi serangan dan metode bagi organisasi untuk mencegah atau mengurangi serangan. Berikut, pertama adalah penyerang yang kami buat atau hipotetis. Yang pertama adalah siapa penyerangnya. Penyerang dalam kasus ini adalah seorang peretas yang dikenal dengan nama samaran Shadow Wolf. Ia merupakan individu dengan kemampuan tinggi dalam eksploitasi sistem keamanan dan telah dikenali di komunitas bawah tanah sebagai seseorang yang mampu menembus sistem tanpa terdeteksi. Organisasi atau kelompok apa yang menjadi sasaran penyerang? Shadow Wolf dikaitkan dengan kelompok peretas bernama Black Phantom, sebuah organisasi cyber yang sering terlibat dalam serangan terhadap perusahaan multinasional dan lembaga keuangan. Kelompok ini dikenal karena keahliannya dalam pencurian data sensitif dan serangan ransomware. Apa motif penyerangnya? Motivasi dari Shadow Wolf dalam melakukan serangan adalah keuntungan finansial. Ia menargetkan perusahaan e-commerce besar untuk mencuri data kartu kredit pelanggan dan menjualnya di dark web. Selain itu, kelompoknya juga memanfaatkan serangan ransomware untuk meminta tebusan dalam bentuk mata uang kripto yang sulit dilacak oleh pihak berwenang. Berikut adalah metode serangan apa yang digunakan. Metode serangan yang digunakan dalam insiden ini adalah serangan phishing yang sangat terarah atau spear phishing. Shadow Wolf mengirimkan email palsu yang tampak meyakinkan kepada karyawan perusahaan, mengelabui mereka agar mengunduh lampiran berbahaya yang mengandung malware. Begitu malware diaktifkan, ia menciptakan backdoor ke dalam jaringan perusahaan yang memungkinkan dia untuk mencuri kredensial login serta data pelanggan. Apa target dan kerentanan yang digunakan terhadap bisnis tersebut? Target utama serangan ini adalah database pelanggan perusahaan e-commerce yang menyimpan informasi pribadi serta data pembayaran. Shadow Wolf mengeksploitasi kelemahan dalam sistem autentikasi dua faktor yang tidak diterapkan secara ketat, serta sistem keamanan email yang tidak dapat mendeteksi lampiran berbahaya secara efektif. Berikut bagaimana serangan ini dapat dicegah atau dikurangi. Serangan ini dapat dicegah dan diminimalkan dengan beberapa langkah strategis. Perusahaan seharusnya menerapkan autentikasi multifaktor yang lebih ketat untuk semua akses penting. Memastikan bahwa setiap upaya login dari perangkat yang tidak dikenal diverifikasi dengan metode tambahan. Selain itu, pelatihan kesadaran keamanan cyber bagi karyawan harus dilakukan secara rutin agar mereka dapat mengenali email phishing dan tidak sembarang mengklik tautan atau membuka lampiran. Berikut adalah penyerang berikutnya. Penyerang dalam kasus ini adalah seorang peretas yang dikenal dengan nama Zero Byte. Ia adalah mantan karyawan sebuah perusahaan perangkat lunak yang merasa diperlakukan tidak adil setelah dipecat tanpa pesangon yang layak. Karena memiliki akses mendalam terhadap sistem internal perusahaan, ia menggunakan pengetahuannya untuk merencanakan serangan balas dendam. Organisasi atau kelompok apa yang menjadi sasaran penyerang? Zerobyte dikaitkan dengan kelompok peretas bernama Silent Vortex, sebuah organisasi
cyber yang terdiri dari mantan karyawan IT yang merasa tidak puas dengan sistem korporasi. Kelompok ini sering melakukan serangan berbasis sabotase terhadap perusahaan yang pernah memperlakukan anggotanya secara tidak adil. Mereka dikenal karena merusak sistem internal perusahaan dan mencuri data untuk membocorkannya ke publik. Apa motif penyerangnya? Motivasi utama si Robait dalam melakukan serangan ini adalah balas dendam dan kepuasan pribadi. Ia merasa telah diperlakukan tidak adil oleh perusahaan dan ingin membuat mereka mengalami kerugian yang besar secara finansial dan reputasi. Metode serangan apa yang digunakan? Metode serangan yang digunakan adalah serangan dalam atau serangan orang dalam atau insider attack yang mengandalkan akses ke sistem yang masih dimilikinya setelah dipecat. Si Robait menggunakan kredensial lamanya untuk mengakses server perusahaan yang masih aktif karena kebijakan keamanan yang buruk. Apa target dan kerentanan yang digunakan terhadap bisnis tersebut? Target utama adalah serangan. Target utama serangan ini adalah database pelanggan dan server utama yang menyimpan kode sumber perangkat lunak inti perusahaan. Dia mengeksploitasi kelemahan dalam manajemen akses perusahaan yang gagal menonaktifkan akun mantan karyawan setelah pemecatan. Bagaimana serangan ini dapat dicegah atau dikurangi? Serangan ini dapat dicegah atau diminimalkan dengan menerapkan kebijakan keamanan yang lebih ketat untuk manajemen akses karyawan. Perusahaan harus segera menonaktifkan akun karyawan yang telah dipecat atau mengubah semua kredensial akses penting setelah ada perubahan dalam struktur kepegawaian. Selain itu, implementasi sistem pemantauan aktivitas berbasis kecerdasan buatan dapat membantu mendeteksi pola akses yang tidak biasa dan memberikan peringatan dini terhadap perusahaan. Berikut adalah penyerang yang ketiga dan yang terakhir. Penyerang yang dikenal dengan nama Dark Spectre, ia merupakan ahli dalam eksploitasi kerentanan perangkat Internet of Things atau IoT. Organisasi atau kelompok apa yang menjadi sasaran penyerang? Dark Spectre dikaitkan dengan kelompok peretas bernama Cyber Reapers, sebuah organisasi cyber yang terkenal karena melakukan serangan Distributed Denial of Service atau DDoS terhadap perusahaan besar, lembaga keuangan, dan bahkan infrastruktur pemerintahan. Apa motif penyerangnya? Motivasi utama dari serangan yang dilakukan oleh Dark Spectre adalah keuntungan finansial dan sabotase. Dengan memanfaatkan jaringan botnet yang terdiri dari ribuan perangkat IoT yang diretas, ia melancarkan serangan DDoS ke perusahaan layanan keuangan dengan tujuan mengganggu operasional mereka. Metode serangan apa yang digunakan? Metode serangan yang digunakan adalah serangan DDoS atau Distributed Denial of Service yang berasal dari jaringan botnet yang dikendalikan oleh Dark Spectre. Ia berhasil meretas ribuan perangkat IoT yang memiliki keamanan lemah seperti kamera keamanan, router, dan perangkat pintar lainnya yang menggunakan kredensial default atau memiliki sistem keamanan yang sudah lama dan tidak diperbarui. Apa target dan kerentanan yang digunakan terhadap bisnis tersebut? Target utama adalah server pusat perusahaan layanan keuangan yang menangani transaksi pelanggan. Dark Spectre mengeksploitasi kelemahan dan keamanan dalam keamanan perangkat IoT yang terhubung ke internet yang memungkinkan botnetnya berkembang pesat tanpa terdeteksi. Selain itu, perusahaan target tidak memiliki sistem mitigasi DDoS yang cukup kuat untuk menangani lonjakan lalu lintas data yang sangat besar dalam waktu singkat. Bagaimana serangan ini dapat dicegah atau dikurangi? Serangan ini dapat dicegah atau diminimalkan dengan beberapa langkah penting. Perusahaan harus menerapkan solusi mitigasi DDoS berbasis cloud yang mampu menyerap lalu lintas serangan sebelum mencapai server utama. Selain itu, pemilik perangkat IoT harus lebih sadar akan akan pentingnya mengubah kredensial default dan memperbarui firmware perangkat secara rutin agar tidak mudah dieksploitasi. Lab terakhir adalah lab Becoming a Defender. Di sini backgroundnya di dunia yang berpusat pada teknologi saat ini, dunia semakin terhubung, tetapi keamanannya juga semakin berkurang. Keamanan cyber merupakan salah satu profesi yang paling cepat berkembang dan diminati. Individu di bidang ini melakukan berbagai macam pekerjaan termasuk tetapi tidak terbatas pada konsultasi, investigasi, dan layanan manajemen program untuk mengurangi risiko melalui sumber internal dan eksternal. Berikut kita akan ke step 1, Conduct Search of Certification. Gunakan mesin pencari favorit Anda untuk melakukan penelusuran terhadap sertifikasi yang paling populer di keamanan cyber.
Di sini kita mendapatkan tiga. Yang pertama adalah Certified Information System Security Professional atau CISSP. Sertifikasi ini diakui secara luas dan menunjukkan kemampuan dalam merancang, mengelola, dan mengimplementasikan program keamanan informasi tingkat lanjut. Yang kedua ada CHH, Certified Ethical Hacker, atau sertifikasi yang menekankan kemampuan untuk memahami dan mengeksploitasi kelemahan dalam sistem dan jaringan dengan tujuan mengidentifikasi dan memperbaiki kerentanan keamanan. Yang terakhir ada TIA Security Plus atau sertifikasi tingkat dasar yang memberikan landasan kuat dalam keamanan cyber. Mencakup topik seperti keancaman dan kerentanan, manajemen risiko, dan implementasi keamanan. Berikut ada soal B, pilih tiga sertifikasi dari daftar di atas dan berikan detail lebih lanjut tentang persyaratan pengetahuan yang diperoleh. Misalnya spesifik vendor atau netral, jumlah ujian untuk mendapatkan sertifikasi, persyaratan, topik yang dibahas, dan lain-lain. Yang pertama CISSP, dikeluarkan oleh ISC. Sertifikasi ini menguji pemahaman dalam 8 domain keamanan, termasuk manajemen risiko, keamanan jaringan, enkripsi, dan penanganan insiden. Untuk mengikuti ujiannya, kandidat harus memiliki pengalaman kerja minimal 5 tahun di dua domain CBK atau Common Body of Knowledge yang berbeda. Setuju untuk mematuhi kode etik ISC dan mendapat rekomendasi dari seseorang yang mempunyai sertifikasi ISSP lainnya. CHCEH diselenggarakan oleh EC Council. Sertifikat ini berfokus pada teknik identifikasi kejadian kejahatan yang terlibat dalam sistem komputer. Teknik investigasi komputer yang dipelajari dalam sertifikasi ini dapat diterapkan oleh lembaga penegak hukum, pemerintah, dan entitas perusahaan global. Yang terakhir, CompTIA Security Plus. Sertifikasi ini memvalidasi pengetahuan dasar tentang keamanan jaringan dan sistem, mencakup pemahaman tentang ancaman cyber, keamanan jaringan, aplikasi, enkripsi data, dan kebijakan keamanan. Sertifikasi ini cocok untuk pemula yang ingin memulai karir dalam keamanan cyber. Step 2, investigate positions available within cybersecurity. Indeed.com adalah salah satu situs lowongan kerja terbesar di seluruh dunia. Dengan menggunakan peramban pilihan kita, akses Indeed.com dan cari lowongan kerja di bidang keamanan cyber yang tersedia dalam 2 minggu terakhir. Berapa banyak lowongan eh, pertanyaan pertama, berapa banyak lowongan pekerjaan baru yang diposting dalam 2 minggu terakhir? Dalam 2 minggu terakhir terdapat sejumlah besar lowongan pekerjaan di bidang keamanan cyber yang diposting. Namun jumlah pastinya dapat bervariasi tergantung pada lokasi kita dan spesifikasi pekerjaan yang dicari. Berapa kisaran gaji untuk 10 posisi teratas? Rentang gaji untuk 10 listing teratas pekerjaan keamanan cyber bervariasi tergantung pada peran, pengalaman, dan lokasi. Secara umum, posisi entry level mungkin menawarkan gaji mulai dari 10 juta per bulan, sementara posisi senior atau spesialis dapat mencapai 330 juta atau lebih. Apa kualifikasi paling umum yang dibutuhkan oleh pemberi kerja? Kualifikasi yang paling umum diminta adalah meliputi pemahaman mendalam tentang keamanan jaringan, pengalaman pengujian penetrasi, kemampuan analisis risiko, serta keterampilan teknis dalam sistem operasi dan alat keamanan. Apa sertifikasi industri yang diperlukan oleh pemberi kerja? Banyak pemberi kerja menyarankan sertifikasi industri seperti yang sebelumnya dibilang, CISSP, CEH, atau CompTIA Security Plus sebagai bukti kompetensi. Apakah ada sertifikasi yang sesuai dengan yang tercantum pada langkah 1A? Ya, beberapa sertifikasi yang sudah dicantum sebelumnya adalah sertifikasi yang sering dicari oleh industri. Selidiki sumber daya daring yang memungkinkan Anda menguji keterampilan peretasan Anda secara legal. Alat-alat ini memungkinkan seorang pemula dengan pengalaman keamanan cyber yang terbatas untuk mengasah keterampilan pengujian penetrasi mereka seperti Google, Gruyere, eksploitasi dan pertahanan aplikasi web. Untuk mengasah keterampilan pengujian penetrasi secara legal, terdapat beberapa sumber daya online yang dapat dimanfaatkan. Salah satunya adalah DEM
Vulnerable Web Apps atau DFWA, sebuah platform yang digunakan oleh profesional keamanan cyber. DFWA dapat digunakan untuk menguji berbagai eksploitasi serangan seperti brute force, SQL injection, XSS, dan CSRV. Selain itu, platform ini memungkinkan pengguna untuk mengatur tingkat keamanan dari yang paling rendah hingga paling tinggi, sehingga cocok bagi pemula maupun profesional.